Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Salam saudara-saudara. Ustadz Abdus Somad ditolak masuk ke beberapa negara asing, yaitu di Singapura, Hong Kong, Timor Leste, Belanda, Inggris. Dan itu karena alasan yang jelas sekali, seperti pandangan kotornya, yaitu kebencian dia terhadap salib, dan pandangan yang ekstrim mengganggu stabilitas. Selain itu, di dalam negeri, Abdus Somad juga pernah ditolak untuk berceramah di beberapa lokasi seperti Masjid Kampus UGM, Keraton Jogja, dan Kudus karena ceramahnya yang dianggap kontroversial. Sebenarnya bukan kontroversial karena otaknya sudah diracuni oleh sebuah agama itu, dan penolakan yang dialami oleh Somad adalah penolakan untuk di dalam negeri saja. Misalnya kita ngomong dulu di luar negeri, ditolak masuk Mei 2002 karena dianggap menyebarkan ajaran kacau yang dari nabi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multi agama di Singapura. Dia juga ditolak di Hong Kong 2017 tanpa penjelasan yang jelas dari petugas. Kemudian di Timor Leste pada 2018 tanpa penjelasan juga yang mendetail, lo jangan datang ke sini. Belanda ditolak Februari 2020 meskipun telah mengantongi visa. Nah, ini bagus juga ini. Tentu saja dia sudah putus asa untuk datang ke Australia ataupun ke Amerika lebih-lebih lagi. Sementara saya sedang menyusun siapa kira-kira yang boleh datang ke Amerika untuk berdebat dengan Edis TV dan Bu Sofiatul. Saya cukup menjadi promotor saja untuk mendatangkan ustadz-ustadz itu. Kalau benar-benar agamamu itu adalah yang paling diterima Allah, silakan buktikan. Datang ke Amerika sini. Di Inggris juga dia ditolak Februari 2020 dan di visanya sempat dibatalkan. Nah, penolakan berceramah di dalam negeri UGM ditolak oleh pihak universitas karena ceramahnya dianggap terlalu kontroversial. Di Keraton Jogja ditolak karena alasan yang sama, karena orang ini orang yang kesurupan keagamaan. Di Kudus ditolak karena dianggap akan menimbulkan kericuhan masyarakat. Dan di Payakumbuh, MUI Kota Payakumbuh menolak pemberian rekomendasi untuk tablik akbar Somad karena kekhawatiran akan muatan politik. Meskipun acara tersebut diklaim berfokus kepada ceramah yang lelucon si Somad ini. Walaupun sifatnya lelucon, tetapi dia ini sangat-sangat provokatif. Terutama dia bilang dengan gaya mata, memandang, dan sebagainya. Yang paling terakhir adalah video yang sempat saya tangkap ya, untuk datang ke Fak-Fak. Edis TV penipu. Sebutkan satu saja. Right? Mana tadi ya? Alhamdulillah. Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja Kabupaten Manokwari. Jadi saya hadir di sini. Saya kontak Ketua PGGP Papua Barat, tapi nomor di luar jangkauan. Nomor luar jangkauan. Hasil pertemuan kami tadi BKG dan PGGP Papua Barat di kantor PGGP itu telah menyampaikan lewat tulisan untuk menolak Ustadz Abdul Somad hadir di Manokwari.
Lalu kami minta waktu ketemu dengan Pak Bupati menghadirkan dari pihak Muslim, baik dari PHBI, baik dari MUI, dari NU, PGGP, PKG, dan pimpinan-pimpinan gereja. Kami sudah bicara hampir 3 jam, 2 jam lebih di kantor Bupati, dan hasil daripada pertemuan itu, Ustadz Abdul Somad tidak hadir di Manokwari karena besok pagi baru tiba. Jadi kami dari pihak gereja memberikan ketegasan bahwa Ustadz Abdul Somad tidak boleh hadir di Manokwari. Dan dari penanggung jawab Pak Abdullah Manarai bersama dengan teman-teman muslim yang lain mengambil sikap untuk tidak menghadirkan Ustadz Abdul Somad di Kabupaten Manokwari. Jadi sudah resmi bersama dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Kapolres Manokwari, Dandim, PGGP Papua Barat, BKD Kabupaten Manokwari bersama dengan rekan Muslim. Tadi kami sudah menyatakan di kantor Bupati bahwa Ustadz Abdul Somad tidak hadir di Manokwari, dan malam ini tiketnya itu sudah dibatalkan. Mantap. Sekali lagi, Abdul Somad tidak hadir di Manokwari karena malam ini langsung tiketnya dibatalkan dan tidak akan ada di Manokwari. Takbir! Allahu Akbar! Nah, terima kasih ya untuk penolakan orang Manokwari, karena saya tahu Manokwari ini adalah kota Injil, kota yang dihina oleh Somad dan mengatakan bahwa di salib itu adalah jin kafir. Ini adalah penghinaan yang tidak pernah dilupakan oleh siapapun. Apalagi saya dulu Muslim dan sekarang saya telah meninggalkan agama itu karena kekerasan Nabi dan akhlak Nabi yang tidak mumpuni. Akhlaknya sangat, mohon maaf kalau saya mengatakan tidak beradab, alias biadab. Anda boleh mengatakan saya kasar, Anda boleh menolak saya datang kembali ke Indonesia, Anda boleh menolak saya di mana-mana. Tetapi saya berdoa dan saya berharap bahwa saudara-saudara saya di Manokwari akan menerima kembali saya dan terbang ke Teluk Wondama. Dan saya akan memasuki kota-kota yang ada di sana, juga Fak-Fak, tempat kelahiran dari Muhammad Zafadlan Garamatan. Dia adalah ustadz yang juga luar biasa, banyak memenangkan kepala suku dan ribuan orang Papua itu masuk agama Islam. Fadlan Garamatan seorang warga asli Irian, berkulit gelap, berjenggot dan selalu berpakaian jubah. Ingat ya Ustadz Fadlan Garamatan, bahwa Nabi Muhammad itu mengatakan semua orang yang berkulit gelap itu pasti masuk neraka. Hadisnya saya sudah sampaikan dan berkali-kali hadis ini saya bikin video, dan setiap orang yang kulit hitam berdasarkan rasisme Nabi itu masuk neraka. Garamatan ini saudara-saudara dibantu juga oleh Yusuf Kala. Yusuf Kala setelah memberikan hadiah kepada kepala suku yang masuk agama itu berupa hadiah naik haji. Bahkan puluhan saudara-saudara, sebelum dia menangkap saya, si Kala ini atas perintahnya ketika dia jadi presiden, saya ditangkap dan dihukum selama 4 tahun vonis. Begitulah mentalitas orang Makassar juga, adalah orang yang sangat tidak peduli dengan kebenaran dan keadilan itu. Dengan enaknya dia menangkap saya, dan apa yang terjadi malah di dalam penjara saya memenangkan
ratusan orang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dari Muslim. Sehingga saya dipindahkan 3 kali dalam penjara, pindah dan pindah dan pindah. Tetapi puji Tuhan saya bisa beradaptasi dengan mereka. Si Fadlan Garamatan ini sudah memenangkan 220 suku dengan kira-kira orang Papua itu lebih dari 3.000 orang. Dan Garamatan lahir tahun 69 di Patipi di Fakfak, anak ketiga dari 7 bersaudara, keluarga Muslim, ayahnya juga adalah seorang haji. Sekali lagi saudara-saudara, orang kalau sudah kesurupan beragama ini memang luar biasa. Saya yang dari Muslim itu berharap ataupun berdoa akan masuk ke Papua sana karena saya cinta sekali dengan Papua, dan saya mengatakan jangan sampai orang Papua ini berada di dalam keagamaan keislaman. Saya pernah ke Wamena selama seminggu, saya seminar, dan banyak sekali penginjil yang saya kirim untuk masuk ke tanah Papua, ke pegunungan, untuk memberitakan dan mengembalikan mereka yang sudah masuk Islam itu. Kenapa? Karena Anda kalau orang Papua terutama kalau sudah masuk Islam gak mungkin mengikuti agama itu dengan baik. Karena mengandung ancaman-ancaman dan penghinaan terhadap kemanusiaan Anda. Terutama orang Papua yang berkulit gelap. Nabi itu sendiri menghina orang Papua. Terima kasih ya, juga si Somad ini harus saya jelaskan agar jangan lagi kamu berceramah karena nggak penting dengan model ceramah kamu yang menghina kekristenan. Jangan diulang lagi. Cukup dengan perbuatanmu seperti itu, kami sudah sangat sedih sekali ya. Ini Ustadz Garamatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku yang ada di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Bintuni, bahwa alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hari ini memberi pelajaran kepada kita semua bahwa tidak harus datang pada hari ini di Manokwari dan Bintuni, tapi Allah menundanya untuk tahun-tahun berikutnya, sehingga kekuatan dakwah kita akan kuat karena teman-teman di Bintuni, muslimin muslimat, menjaga kekuatan ukhuwah tanpa menggores atau prasangka buruk kepada yang lain. Bangunlah komunikasi dengan semua. Saya sungguh yakin bahwa suatu saat kita akan bersama seluruh masyarakat Bintuni dan Kabupaten Manokwari untuk membangun negeri dengan dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan maupun Ustadz Profesor Dr. Tuan Guru Kiai Haji Abdul Somad. Orang tua kita dulu mengatakan langkah, rezeki, pertemuan, maut itu bukan kuasa kita, tapi kuasa Allah. Ringan mengucapkannya, langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah. Tapi begitu kita mengalami memang berat. Termasuk saya dengan Ustadz Fadlan. Bukan berarti kami tidak merasa berduka, bersedih. Tapi justru di balik cinta yang tidak sampai itulah akan keluar kata-kata puitis. Seandainya Kais itu jadi menikah dengan Laila, maka yang lahir adalah anak-anak yang soleh. Tapi karena dia tidak jadi bertemu, maka lahirlah puisi-puisi yang indah. Boleh jadi kita tidak jadi ketemu, semangatnya lebih kuat, cintanya lebih dalam, nonton di YouTube-nya lebih sering. Seandainya jadi ketemu, seseorang itu biasa aja, udah ketemu kemarin di Bintuni. Tapi begitu tidak jadi, semuanya indah kalau karena Allah. Kami berjalan dari rumah masing-masing. Saya dari Riau, Ustadz Fadlan dari Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tapi rencana Allah insya Allah jauh lebih indah. Mudah-mudahan saudara-saudari saya, muslimin muslimat di Manokwari, di Bintuni, tetap jaga ukhuwah Islamiyah, jaga persatuan, semangat menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, ramaikan masjid dengan sholat berjamaah dan pengajian,
tanamkan Islam ke anak-anak cucu kita, kasih sayang, rahmatan lil alamin. Dan Stop somat, nggak usah banyak bawa ayat-ayat dan hadis palsu itu. Yang jelas ajaran Nabi dan ajaran kepalsuan itu harus dijauhi oleh kita umat manusia. Karena undang-undang dan hukum itu hanya tepat untuk abad ke-7. Jangan lagi diajarkan kepada manusia zaman sekarang. Orang-orang Papua harus menolak somat dengan keras karena dia tidak menunjukkan toleransi dan menghormati bangsa dan umat lain. Boleh saja Ustadz Fadlan Garamatan berdakwah di Papua, tetapi penghinaan Nabi Muhammad atas kulit hitam itu tidak akan juga dilupakan selama-lamanya. Oleh karena itu, ingat kembali dan bertobatlah saudara Garamatan, karena nabimu itu tidak menyukai orang yang kulitnya gelap. Tidak pantas untuk diikuti oleh orang yang kulitnya gelap. Karena dia mengatakan ketika Allah menciptakan Adam, kemudian pundak kanannya ditepuk, maka lahirlah keturunan yang kulit putih. Kemudian kulit pundak kiri ditepuk, maka lahirlah yang berkulit gelap. Maka berkatalah kepada yang berkulit putih, masuk surga tanpa macam-macam. La ubali, saya tidak mikirin. Kemudian yang berkulit gelap, masuk kamu ke neraka. La ubali, saya tidak mau mikir. Memang gua pikirin, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang diucapkan oleh beliau 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Ini pesan saya agar Papua jangan menerima somat dimanapun. Somat ini harus juga Adi Hidayat, silakan di YouTube aja ataupun di komal-komalmu saja somat. Biar kamu tahu bahwa ajaranmu itu akan dihancurkan oleh medsos, oleh internet. Memang awalnya agamamu itu disebarkan dengan memotong leher orang, tetapi sekarang internet membongkar segala kebusukan ajaran itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Yang saudara dan saya sehat-sehat selalu. Nah, teman-teman, itulah dia video yang baru saya kita saksikan bersama, di mana Saifuddin Ibrahim yang membantah dan meluruskan Ustadz Abdul Somad ketika Ustadz Abdul Somad ia menghina atau melecehkan salib Yesus Kristus di media sosial. Dan Saifuddin Ibrahim memberikan pernyataan keras terhadap orang tersebut karena ia sudah sungguh terlalu terkait dengan iman kekristenan. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa akibat Ustadz Abdul Somad yang melecehkan salib, maka ia dipermalukan oleh Tuhan. Dia ditolak di mana-mana. Nah, teman-teman, ada 5 negara yang menolak kehadiran Ustadz Abdul Somad. Nah, teman-teman, saya mengutip dari liputan.com yang menuliskan begini: Jakarta, Ustadz Abdul Somad atau akrab yang disapa UAS ramai diperbincangkan usai ditolak kedatangannya ke Singapura. Melalui Instagram, ia merasa telah dideportasi tanpa mengetahui alasan negara tersebut melakukan tindakan tersebut. Kemenhukam mengungkapkan saat itu ada 7 WNI yang dilarang masuk ke Singapura, termasuk Ustadz Abdul Somad. Dilansir dari situs Kementerian Dalam Negeri Singapura, salah satu alasan Ustadz 1977 ditolak yakni karena ia pernah merendahkan penganut agama lain selain Islam. Ustadz Abdul Somad pun akhirnya harus meninggalkan Singapura lebih cepat dari rencananya. Rupanya ini bukanlah negara pertama yang menolak kehadiran Ustadz Abdul Somad selain Singapura. Pendakwa Ustadz Abdul Somad ini sebelumnya juga pernah ditolak masuk sejumlah negara lain. Berikut ada 6 negara
pernah menolak kedatangan Ustaz Abdul Somad. Yang pertama, Singapura. Ustaz Abdul Somad benarkan dirinya dideportasi dari Singapura melalui channel YouTube Hi Guys Official dengan judul Viral Singapura Deportasi UAS. Ia menceritakan berangkat ke Singapura dalam rangka liburan. Ia berangkat menuju Singapura. Pemerintah Singapura lewat Kementerian Dalam Negeri MHA mengungkap alasan menolak UAS masuk karena merendahkan penganut agama lain. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir, tulis dalam situs resmi Kementerian Dalam Negeri. Dalam kasus ini, pemerintah Singapura menyebut bahwa Ustaz Abdul Somad berusaha memasuki kawasannya dengan pura-pura melakukan kunjungan sosial. Yang kedua, Timor Leste. Ustaz Abdul Somad juga ditolak masuk ke Timor Leste saat ingin mengisi sebuah acara. Ia tak diizinkan masuk di Timor Leste karena dianggap sebagai teroris. Dulu memang saya pernah tidak masuk ke Timor Leste, padahal sudah disusun acaranya. Takbir akbar, begitu sampai di airport Timor Leste, tiba-tiba tak masuk. Kawan-kawan rombongan masuk, kata Ustaz Abdul Somad dalam video di kanal YouTube Hi Guys Official. Ustaz Abdul Somad juga menduga bahwa hal tersebut berkaitan dengan pilpres yang akan berlangsung di Indonesia saat itu. Kedatangan dikhawatirkan akan memberikan pengaruh terhadap suara para WNI yang ada di Timor Leste. Yang ketiga, Hong Kong. Penolakan terhadap Ustaz Abdul Somad pernah terjadi saat akan menghadiri undangan dakwah di Hong Kong. Kehadiran itu berlangsung saat ia bersama dua rekannya baru keluar dari pintu pesawat. Beberapa orang tidak berseragam langsung menghadangnya dan menarik secara berpisah. Proses interogasi dengan pengecekan identitas tersebut dilakukan sekitar 30 menit. Setelah itu, tugas setempat menegaskan bahwa Hong Kong tidak menerima kehadiran Ustadz Abdul Somad. Tak bisa hadir, ia meminta maaf kepada semua pihak yang mengundangnya. Dai alumni Kairo dan Maroko tersebut menyatakan ada hikmah di balik peristiwa tersebut. 4. Jerman dan Belanda. Selain negara di kawasan Asia, negara Inggris juga pernah menolak kehadiran Ustaz Abdul Somad. Masuk Jerman dianggap sering membuat pernyataan yang intoleran, bahkan cenderung provokatif. Kelompok masyarakat Indonesia di Berlin, Jerman menolak kedatangannya. Di tahun yang sama, ia juga yang masuk ke Belanda via Swiss tidak mengizinkan masuk. Alasannya karena paspor UAS tidak memiliki akses masuk ke negara itu. Petugas lantas mendeportasi Ustaz Abdul Somad via Thailand. Yang kelima, Inggris. Selain Jerman dan Belanda, Ustaz Abdul Somad juga pernah mengalami kendala soal dokumen ketika akan mengunjungi Inggris. Ia bahkan tak diperbolehkan naik pesawat Royal Brunei. 1 jam setelah dicek-in, ternyata mereka langsung terkonek ke jaringan internasional pesawat Royal Brunei tidak mengizinkan berangkat karena visa saya di-cancel. Padahal visa itu sudah ada, ungkap Ustaz Abdul Somad. Nah teman-teman, ada beberapa negara yang menolak Ustaz Abdul Somad karena memiliki alasan. Yang ada beberapa alasan yang sangat signifikan yang menjadi dasar negara-negara tersebut menolak Ustaz Abdul Somad datang ke negaranya. Karena apa? Ustaz Abdul Somad dinilai ia seorang pendakwah yang membuat situasi tidak kondusif dan seorang penceramah yang provokatif, bahkan dianggap sebagai seorang pendakwah yang teroris, saudara. Jadi negara-negara ini mereka memblacklist secara terang-terangan terkait dengan berdakwah Ustaz Abdul Somad. Dan memang benar, karena di Indonesia ini tidak menganggap hal serius bahwa apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad terkait dengan penghinaannya terhadap simbol salib umat kekristenan dan juga provokatif lainnya, bahwa orang ini sebenarnya layak diciduk dan dipolisikan. Tapi sampai saat ini, saudara, tidak ada satupun yang bisa menangkap manusia ini. Ya,
kita tahu bahwa di belakangnya pasti ada yang nge-backing, ya, ada yang backup dia, sehingga dia itu serampang saja dia melontarkan ungkapan-ungkapan yang menyakiti, melukai hati umat agama lain, khususnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir itu memanggil haleluya, dan ini sungguh sangat melukai hati umat kekristenan terkait dengan pernyataan-pernyataannya. Dan juga ia mengatakan bahwa muslim yang dengan jabatannya ia memberikan izin pendirian rumah ibadah seperti gereja dan kelenteng, maka orang tersebut dosanya dia sampai pada hari kiamat. Ia melakukan ceramah-ceramah yang provokatif dan membuat pejabat-pejabat non-Kristen untuk tidak memberikan izin pembangunan rumah ibadah seperti gereja dan kelenteng. Dan ini sangat-sangat melukai hati umat Kristen di Indonesia. Dan kita berharap supaya ada polisi, ada anak-anak Tuhan di pemerintahan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan seperti orang-orang yang pencilat-pencilat, ya, mungkin mereka takut karena jabatan mereka hilang kalau mereka membongkar. Dan kita berdoa kiranya ada anak-anak Tuhan yang berani menyuarakan kebenaran dan juga penangkapan terhadap orang-orang ini. Dia meresahkan sekali. Nah, oleh karena itu, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan video ini? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar, dan kiranya komentar saudara komentar membangun dan mengedukasi kita semua. Berikan video saya kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.